Dalam Al-Quran disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Ini karena salah penafsiran, dipotong tangannya. Tahun lamanya umat Islam menjadi korban pemotongan tangan karena salah penafsiran. Tetapi alhamdulillah sekarang negara-negara Islam yang ada di dunia sudah menolak hukuman potong tangan. Nah, muncul lagi waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kalau tidak menerapkan hukum Tuhan berarti kafir, juga salah paham lagi. Nah, di sini ini mesti kita ketahui bahwa hukuman-hukuman fisik, potong tangan, rajam dan sebagainya, itu orang murtad dibunuh, orang tidak sholat dibunuh, apalagi orang tidak bayar zakat dibunuh. Punten ini mah, itu adalah penafsiran. Dalam Al-Quran tidak ada orang tidak zakat dibunuh, tidak ada orang tidak sholat dibunuh, gak ada. Itu hasil pemikiran para ulama fikih. Dan fikih sendiri sebetulnya kita lihat memang sekarang ini ada krisis fikih, Pak Fadil. Ada krisis fikih, bukan krisis moneter tapi krisis fikih. Itu. Jadi ke depan ya kita hukum Islam mesti diperbaharui lagi, diijtihadi lagi supaya sesuai dengan tuntutan zaman ini. Karena itu pasti penafsirannya adalah sifatnya kasuistik. Mari kita uji di mana kesalahan penafsiran mereka. Satu, kalimat faktau itu tidak mesti artinya dipotong. Kata-kata kotoa di dalam Al-Quran itu tidak selalu menunjukkan maknanya dipotong terus diputus. Bahkan kalimat putus sendiri itu hampir tidak, ya mungkin ada satu dua ayat ya, tapi kebanyakan ayat Quran begitu qaf, ta dan ain itu artinya bukan putus. Seperti wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, bukan diputus, bukan dipotong. Wa qata'na aydiyahum, kan kami potong, bukan dipotong tapi artinya dicegah, bukan dipotong.
Kemudian yaqta'una tariqa, itu bukan motong jalan dipotong-potong, tapi menutup jalan, tidak boleh lewat. Kemudian lagi wa yuqatti'una al-arham, itu bukan motong-motong rahim, tapi memutuskan hubungan persaudaraan. Kemudian lagi di surat Yusuf, ketika perempuan-perempuan dari Mesir itu melihat Yusuf lewat di hadapan mereka, buah yang sedang mereka kupas terjatuh. Mereka terkagum-kagum melihat gantengnya Nabi Yusuf, kayak saya gini nih. Guyon. Melongo semua. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, bukan dipotong-potong. Pisaunya sedang mengupas buah apelnya jatuh, waqatana aydiyahunna, dipotong atau tersayat. Nah, itu dia persoalannya. Itu satu, mereka gegabah. Ya udahlah, semoga Allah mengampuni kita semuanya itu. Tapi korban sudah lewat kan? Berapa banyak tangan yang dipotong? Kemudian kita tanya lagi, tangan, mana yang maksud tangan? Definisikan tangan yang jelas. Potonglah tangannya sampai sikut, mungkin. Sampai pundak, mungkin. Sampai sekut, mungkin. Pergelangan, mungkin. Ruas jeriji, mungkin. Karena tangan itu dari ujung jeriji sampai pundak, ini tangan semuanya. Namanya pundak. Wahada adudun, wahada birfakun, wahada sa'idun, wahada ma'samun, wahada kafun, wahadihi anamilu. Ini semuanya adalah hiat tangan. Jadi dipotong sampai pergelangan sini, hasil apa? Hasil ijtihad. Kemudian lagi, berapa jumlah nilai yang dicuri sehingga perlu dipotong tangannya? Apa mencuri 5.000 dipotong tangannya? Itu pun hasil ulama tidak sepakat. Antara mazhab besar Syafi'iyah, Hanafi, Malikiyah, Hambali, ada yang bilang 10 dirham, ada 100 dirham, 200 dirham, 1000 dirham. Berarti enggak salah. Itu hasil ijtihad. Nah, kita teruskan. ID itu kita ngaji pesantren dulu. Ini khusus buat Pak Mahfud. ID itu adalah jamak dari yadun. Singularnya yadun, pluralnya ID. Kata ID ini unik sekali, bahwa yadun itu tidak selalu tangan, malah sering digunakan sebagai bentuk kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim, seperti Margaret Thatcher itu Perdana Menteri yang bertangan besi, ya, the Iron Lady, ya, bertangan besi, artinya kekuasaan. Jadi itu satu. Kemudian yadun itu jamaknya adalah ID. Oke. Jadi kalau ID itu berapa tangannya?
Kalau yadun satu, kalau dua yadani, kalau tiga ID. ID ini juga maknanya berubah. Ditambah lagi setelah ID jamak dijamakkan lagi, namanya jam'ul jamai. Di dunia nggak ada bahasa yang jamak dijamakkan lagi kecuali Arab. Namanya kodenya dalam dunia perkamusan jim, artinya jam'ul jamai. Jadi jamak dari ID menjadi ayadi. Itu artinya sudah kedermawanan, berbeda lagi. Oke, berarti kalau yadun satu, kalau ID berarti jamak. Kalau jamak itu berapa? 3 ke atas. Kalau 2 namanya musanna, betul nggak? Kedua yadani. Nah ini tangannya berarti banyak kan? Sekarang saya nanya, asariku tangannya berapa? Pencuri laki berapa tangannya? 2. Yang dipotong satu itu dua-duanya. 1. Berarti 1. Wasariqatu pencuri perempuan. Berapa tangan pencuri perempuan itu? 2, kanan dan kiri. Yang dipotong dua-duanya pas satunya aja. Nah, berarti ada berapa tangan yang dipotong? 1 tangan laki-laki, perempuan. Kenapa tidak yadani kok ID? Ini jadi persoalan. Berarti artinya bukan tangan fisik ini. Artinya dipenjara, artinya diputus, artinya dicegah. Jangan sampai orang itu beraksi melakukan kejahatannya. Itu persoalannya. Bayangkan korban ini sudah 1400 abad yang lalu. Nah ini kan krisis fikih dari dulu. Karena dulu itu kita mesti tahu bahwa para fuqaha itu dalam menyusun, mengkodifikasi hukum Islam itu by order penguasa. Ya sampai sekarang juga punten ya, para ulama kan ketiaknya penguasa. Betul nggak? Punten ini mah jangan tersinggung. Iya, ya seperti itu sama sekarang. Satu contoh lagi, bahwa supaya nanti kita jangan salah paham menafsirkan Kanjeng Nabi meninggalkan peradaban yang tidak manusiawi. Supaya jangan sampai ada praduga buruk kepada Kanjeng Nabi. Apalagi menjelek-jelekan Kanjeng Nabi, nanti lo dilaporin Baraskrim lo. Iya kan gitu. Jangan sampai ada kesan Nabi meninggalkan peradaban yang tidak manusiawi.